Masuk semua? Sehat semua? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena ini musimnya baru makan nanas pakai aja. Siang panas, sorenya hujan. Tapi kemarin hujan juga? Tidak. Oke. Hari ini tanggal berapa ya? 20 apa? Besok? Memperingati Hari Kartini. Oke, kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini terlebih dahulu biar semangat. Oke? Salah satu mungkin yang lain berdiri. Snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu. Ada berapa banyak jenis snack yang ibu kasih? Ada biskuit coklat, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer keju
bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya Kak? Oke, dari video ini tadi ada dua anak, namanya siapa? Ini kakaknya, ini Lulu. Tadi Lulu dibawakan snack ada berapa macam tadi? 4. Ada 4. Nah, Lulu pengen tahu snack yang paling banyak dibawakan oleh ibunya ini siapa? Makanya mereka melakukan pengumpulan data. Jadi sebenarnya data itu apa sih? Ada yang tahu? Bukan data itu. Data itu snacknya tadi. Informasi. Jadi data itu informasi yang nyata, yang benar-benar ada data. Terus apakah data itu hanya snack aja, Bu? Bukan. Jenis data itu banyak sekali. Contoh, data berat badan kelas 5 SD negeri Tenang 3. Apalagi? Data tinggi badan kelas 5. Terus apa lagi? Data umur kelas 5. Itu namanya makanan kesukaan juga termasuk jenis data. Nah, sekarang data itu informasi. Biar kita tahu informasinya, kita harus mengumpulkan data. Caranya itu ada 4. Yang pertama, wawancara. Apa itu wawancara? Tanya jawab. Contoh, kita pengen tahu makanan favorit ya tadi. Afgan, apa makanan favoritmu? Nasi goreng. Nah, itu contoh wawancara, menanya dan menjawab, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya kuesioner. Itu sama dengan wawancara tetapi pakai kertas. Jadi pakai kertas seperti ini, ditulis apa makanan favoritmu. Nanti responden atau penjawabnya itu menulis di sini nasi goreng, nasi padang, mie goreng, ya kan? Jadi sama dengan wawancara, cuma pakai kertas. Kemudian ada lagi observasi. Apa itu observasi? Mengamati. Nah, contohnya di kantin ada nasi goreng, nasi padang, sama telur ceplok. Aku pengen tahu nih, Afgan itu sukanya apa? Ternyata Afgan datang ke kantin. Dia ambil nasi goreng. Kita lihat, oh ternyata Afgan suka nasi goreng. Itu namanya observasi. Dan yang terakhir ada pencatatan langsung. Misal kita cari berat badan. Berat badan menimbang pakai apa? Timbangan. Siapa ya? Hanifah main timbangannya. Oh, berat badannya Hanifah berapa? 40. Katakan 40. Langsung kita catat. Hanifah 40. Kemudian selanjutnya Atta 45. Itu namanya pencatatan langsung. Oke, sekarang perhatikan karena nanti ini yang akan kalian kerjakan nanti. Nanti kelompok. Yang pertama kita harus tahu setelah data itu dikumpulkan melalui 4 cara itu, kemudian disajikan atau dipaparkan. Hari ini kita sampai 2 mention aja. Yang pertama tabel frekuensi.
ini tulisnya dicoret. Berarti ini di terus lanjut. Aku sate. Sate. Lanjut. Sate. Lanjut. Telur lagi. Sini. Apa lagi? Telur lagi ya, oke, boleh. Yusuf, telur lagi. Wah, suka kan? Sama telur ya. Masih suka dan ayam. Sangat suka. Ayam juga. Ayam. Telur. Telur ya. Oke, kita sekarang hitung frekuensi, kita hitung satu-satu. Telur ada berapa? 9, 4, 9. Sate berapa? 2. Dari sini kita tahu makanan yang dari keempat ini yang paling banyak disukai kelas ini adalah telur. Yang jumlahnya sama Sate sama ayam. pintar. Dan yang paling tidak disukai atau paling sedikit yang menyukai Mie. mie. Oke, tahu ya, ini namanya tabel frekuensi. Tabel frekuensi. Ingat-ingat. Sekarang ada satu lagi namanya piktogram seperti ini. Ini telur. Atau kita punya saja. Telur. Telurnya apa? Sate. Sate. Ayam. Ayam. Mie Mie. ayam. Nih, nah kalau piktogram itu adalah penyajian data menggunakan simbol. Berarti tadi telur ada berapa yang suka telur? 9. Berarti di sini kita bikin telur berapa? 9. Dan seterusnya ya. Oke. Sekarang satenya ada berapa? 2. Ya udah bikin 2 sate. Contoh lagi, ayamnya 2. Kita bikin ayam 2. Iya, siapa yang suka paha? Aku. Ayam goreng atau ayam bakar? Mie goreng atau rebus? Oh, bakmi atau kesiau? Senang. Kenapa tidak senang? Emang mie apa yang kamu makan Bapak itu? Nah, ini namanya piktogram. Bisa paham? Paham banget ya. Gampang ya? Siapa yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Anto? Berdiri dulu. Berdiri dulu agak. Oke, sekarang perhatikan guru ya. Kita akan bermain membikin huruf, membentuk huruf. Yang pertama tapi pakai kepala. Huruf 1 gimana Ustaz? Ini ya. Pakai tangan dulu lah, pakai tangan. Buat huruf 1 pakai tangan. Ya. Huruf angka. Angka 2 pakai tangan. 3, 4,